Halo para penikmat misteri, kembali lagi bersama saya Ian. Buat kalian yang belum menonton part satunya, silahkan klik link di deskripsi. Kita masih melanjutkan cerita keluarga tak kasat mata. Jadi buat kalian, saya ingatkan kembali yang belum menekan tombol subscribe, silahkan tekan tombol subscribe-nya dari sekarang dan aktifkan juga tombol loncengnya. Oke, next. Malam belum terlalu malam. Kami dengan sejuta persepsi horor yang barusan terlintas di hadapan kami masing-masing masih mencoba menerka-nerka. Ada apa sebenarnya di balik semua ini? Jelas-jelas, suara tawa tadi sudah pasti menghantui pikiran malam ini. Tidak mungkin rasanya untuk berpikiran pulang ke rumah masing-masing, mengingat kondisi baru saja pindah. Mati lampu pasti sangatlah rawan untuk ditinggalkan. Jadilah kami berpura-pura melupakan kejadian tadi. Padahal aneh yakin dari sekian orang di sini lagi nyari alasan biar bisa izin pulang. Mau nyelidikin barang pun juga udah nggak kepikiran sama sekali. Mau ke kamar mandi aja takutnya setengah mati. Ini malah pengen nyelidikin bangunan gede yang sebagian besar masih kosong tanpa penerangan. Sama sekali kami cuma bisa bertanya satu sama lain. Sebenarnya, dulu bangunan ini bekas apa? Mas Sukma selaku atasan pun juga tidak tahu menau tentang bangunan ini. Karena dia hanya bertemu kontraktornya, waktu itu katanya sih nggak ada masalah apa-apa. Cuman dulunya sempat kosong selama 2 tahun sebelum akhirnya bangunan ini kami kontrak untuk 2 tahun ke depan. Tebakan demi tebakan terus muncul dalam hati aneh. Soalnya dari awal aneh berasumsi tata bangunannya mirip banget sama hotel. Kalau ini memang hotel, dulunya ada cerita apa sebelumnya kalau memang pengalaman horor yang kami alami barusan ini nyata. Bahkan sampai detik ini pun aneh sendiri nggak tahu dulunya bangunan ini dipakai untuk apa di masa lampau. Biarlah aneh juga nggak mau mikir keras-keras banget. Sehoror-horornya tempat ini, besok juga bakalan rame banget kalau udah keisi semua. Biar mampus tuh setan nakutin segerombolan anak muda yang bisa insomnia. Hahaha. Gak kerasa kami berdiskusi tentang asal muasal bangunan dan daerah ini. Akhirnya listrik kembali nyala. Aman pikir kami waktu itu. Semuanya segera bergegas ke ruangan masing-masing untuk melanjutkan kesibukan. Mas Ompong yang masih sedikit terngiang-ngiang dengan kejadian tadi meminta Mas Sukma untuk menemaninya mengerjakan deadline yang sudah harga mati harus selesai. Sementara Bebek sudah menyerah dan memilih bergabung bersama yang lain di ruangan divisi aneh. Oke, yang buat kalian yang belum tahu, Bebek itu nama orang, ya namanya Bebek. Saya nggak tahu kok namanya Bebek, saya nggak paham ya. Di dalam ceritanya seperti ini.
Oke. Ah, bodo amat mereka mau denger apa kagak. Kita kan juga anak yang lumayan nakal. Udah pastilah setan jadi teman kita, nggak usah takut pemikiran parah, jangan ditiru. Padahal aneh yakin kita semua lagi mikirin sesuatu sambil lihat langit-langit. Itu ya yang ada di pemikiran mereka. Tiba-tiba kompor di dapur bunyi, kayak ada orang lagi masak air gitu. Gak ada pemikiran horor sama sekali waktu itu, karena dalam pikiran kita palingan 2 orang di ruang tengah lagi bikin kopi buat asupan melek sampai pagi. Terbesit keinginan, wah kayaknya enak nih sebelum tidur Indomie rebus telur dulu sama bikin susu anget. Terus Mas Umar yang paling tua di situ nyuruh teman aneh yang namanya Monggo buat berangkat ke Indomaret, beli stok persediaan buat masak-masakan. Pembicaranya seperti ini, go ke Indomaret sana beli mie sama minuman buat anak-anak. Oke mas, tapi aku minjem uangmu dulu ya, soalnya daripada ngambil ke ATM. Minjem terus? Haha, bentar aku nyari dompetku dulu. Kondisi kamar gelap, jadi perlu ngeraba-raba dulu gitu deh. Belum sempat Mas Umar ngasih duit ke Monggo, dia bengong. Monggo itu nama temannya ya, nama temannya gitu. Belum sempat Mas Umar ngasih duit ke Monggo, dia bengong lihat ke jendela ke arah dapur sambil agak gak percaya. Dia nyuruh kita buat ngeliat semuanya ke arah dapur. Bro, itu siapa ya? Nada datar banget, gak ada panik-panik. Siapa mas? Cewek dari Dugeman sebelah nyasar ke sini. Wak. Mungkin seketika anak-anak langsung penasaran kan. Bangun males-malesan dari kasur sambil lihat ke arah dapur dan aneh bergumam, kurang ajar. Sesosok lansia, wajahnya pucat sekali, matanya agak ada kerutan hitam, menggunakan mukena sedang melakukan sesuatu di dapur. Sekali dia menoleh ke kita dan tersenyum kecil sambil mengangguk. Badan aneh rasanya lemas banget, sumpah seumur hidup aneh baru lihat penampakan sengeri ini. Entah dia manusia lagi numpang sholat aja, penghuni baik atau apalah. Raut mukanya bikin aneh terngiang-ngiang lagi akan kejadian waktu itu. Seakan dia meminta izin untuk terus mengerjakan sesuatu di dapur tadi. Sontak nafsu makan kami langsung hilang. Kita semua langsung nyerbu kasur dan pelukan satu sama lain sambil menggerutu penampakan barusan. Sesekali aneh tengok sembunyi-sembunyi, ada langkah kaki bolak-balik di depan ruangan aneh. Aneh yakin ini kaki si nenek, soalnya kami lihat dengan jelas banget ada kain menjulur putih dan jalannya pelan banget. Kami tunggu sampai langkah kaki itu hilang dan dipastikan gak bakalan balik lagi. Sekitaran 15 menit tanlah ya pemandangan itu hilang dan kami agak lega. Satu persatu mulai duduk, tapi gak ada yang berani ngelihat ke jendela. Duduk ngelingkar sambil nyalain rokok. Frustasi semua, gak ada yang bisa tidur. Sumpah, aneh kalau lihat muka si nenek tadi. Jahat ya, tapi gak tahu kenapa bisa ngeri banget. Oh jadi jahat mah enggak, tapi gak tahu kenapa bisa ngeri banget ya. Karena ya pucat juga bro. Kami saling tidak percaya akan penampakan tadi. Kita masih ngerasa yakin kalau si nenek ini warga yang mungkin cuma numpang sholat. Tapi sholat apaan ya jam 2 pagi gini? Sholat tahajud mungkin bisa. Kami pun langsung teriak manggil-manggil Mas Ompong dan Mas Sukma. Siapa tahu emang tadi ada warga yang masuk atau apalah. Belum selesai ngisep sebatang, belum sempet teriak manggil mereka, tiba-tiba dari jendela kepala nenek bermukena tapi nyelip masuk dengan cepatnya. Dan terlontar kata kula pinara rumiyin ge dari mulutnya dengan aksen Jawa kerama alus. Wow, bro. Asli ini sudah semakin seru di part 2-nya ya. Dan kayaknya ini tempat sangat-sangat wow, angker banget ya. Karena di dalam judulnya aja sudah membuat saya penasaran. Judulnya Keluarga Tak Kasat Mata. Oke lah ya, buat kalian yang ingin menonton video part 3-nya ya, silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan tombol loncengnya, dan kita akan lanjut di part 3-nya. Sampai ketemu di cerita Keluarga Tak Kasat Mata. Baik, saya Ian, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.